saya dengan NIM 119314 kelas atau semester 2I dengan mata kuliah pengantar manajemen. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS atau ujian akhir semester. Pertama yaitu dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning atau perencanaan dijelaskan. Maka saya akan menjelaskan tahap pertama. Tahap pertama yaitu menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan atau dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Yang kedua, perencanaan terjadi di semua kegiatan yang merupakan proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Dalam perencanaan manajemen menentukan apa atau what yang harus dilakukan kapan, when melakukannya di mana, where atau dilakukan siapa, who yang melakukan dan bagaimana, how melakukannya. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Tahap kedua yaitu merumuskan keadaan saat ini atau tahap ini memerlukan informasi terutama tentang keuangan dan data statistik yang diperoleh atau melalui pentingnya pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dengan tujuan yang hendak kita capai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Lalu tahap ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang mungkin menimbulkan masalah. Lalu tahap keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan atau pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif terbaik dan paling memuaskan di antara alternatif yang ada. Lalu saya akan bacakan ke soal yang kedua. Ada beberapa teori tentang motivasi dijelaskan. Ada 3 kelompok, yaitu 1. Teori petunjuk mengemukakan bagaimana memotivasi para karyawan. 2. Teori ini kadang disebut teori kebutuhan adalah berkenaan dengan pernyataan atau penyebab perilaku atau memulaikan ada pertanyaan apa dari motivasi. Teori yang sangat dikenal antaranya hierarki kebutuhan dari psikolog Abraham Maslow. 2. Friedrich Herzberg dengan teori motivasi pemeliharaan atau motivasi higienis. 3. Teori prestasi dan penulis dan peneliti David McClelland. Yang pertama ada hierarki fisiologis atau kebutuhan makan, minum, perumahan, seks, dan istirahat. Kedua, keamanan dan rasa aman, yaitu kebutuhan perlindungan dan stabilitas. Ketiga, sosial, yaitu kebutuhannya adalah cinta dan persahabatan. Yaitu harga, yaitu kebutuhannya adalah status atau kedudukan, prestasi, penghargaan, dan juga kehormatan diri. Yang terakhir ada aktualisasi dan kebutuhannya penggunaan potensi diri. Kedua, pemeliharaan dari Herzberg. Pada umumnya, para karyawan baru cenderung memusatkan perhatian pada pemuasan tingkat kebutuhan lebih rendah dalam pekerjaan formal. Pertama, mereka terutama keamanan. Beberapa percobaan penelitian motivasi telah dilakukan yang memperagakan kepentingan tingkatan kebutuhan yang lebih tinggi tersebut sebagai terakhir ada teori prestasi, yaitu 1. Menyukai penampilan risiko yang layak atau modern sebagai ketampilan banyak kesempatan, menyukai tantangan dan menginginkan tanggung jawab pribadi bagi hasil yang dicapai. 2. Mempunyai
kedua, pembentukan pengulangan. Teori Skinner disebut teori SOR atau stimulus organisme respons. Suatu kegiatan dan aktivitas organisme yang bersangkutan, baik aktivitas yang dapat diamati atau yang tidak dapat diamati oleh orang lain. Teori Peter Lauter menyatakan bahwa ada penghargaan di dalam dan penghargaan dari luar karyawan yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, di mana persepsi yang diterimanya akan menjadi suatu sikap kepuasan kerja. Keempat ada teori keadilan, yaitu Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya rata-rata adalah bahwa institusi sosial adil jika diabadikan untuk memaksimalisasi keuntungan dan kegunaan. Soal yang ketiga, yaitu pembelajaran berbasis online dipilih sebagai suatu model yang ditetapkan pada dunia pendidikan pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini. Opini dan argumen yang beragam muncul baik di kalangan pendidik maupun peserta didik terhadap perencanaan metode ini yang tentu pada pelaksanaannya memiliki kendala-kendala tersendiri pada setiap orang. Jika saudara adalah sebagai seorang pimpinan atau leader pada suatu institusi pendidikan, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada seluruh komponen yang terdapat dalam struktur organisasi kerja saudara demi tercapainya tujuan, jelaskan dan diilustrasikan motivasi. Saya sebagai institusi pendidikan ingin memberikan motivasi sesuai dengan arahan pemerintah yang menganjurkan pembelajaran di tengah wabah pandemi COVID-19 berbasis online. Maka saya sebagai pimpinan suatu institusi pendidikan mengetahui betul bahwa pembelajaran online merupakan hal baru dan menjadi tantangan tersendiri bagi sebagian besar murid atau siswa. Guru maupun orang tua, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, Nadine Anwar Makarim, memberikan beberapa tips bagi pelajar, baik guru maupun orang tua, dalam menghadapi kondisi situasi krisis ini. Tips yang pertama dan yang terpenting adalah yaitu jangan stres. Nadine juga menghimbau kepada guru-guru yang lebih-lebih menguasai teknologi untuk mengajak guru-guru untuk masuk kelas virtual. Dengan demikian, guru bisa melihat dan menginspirasi dalam memberikan pelajaran kepada murid. Para pengajar pasti mengetahui yang terbaik untuk muridnya. Saat ini adalah waktu bagi para pengajar untuk mendengarkan insting sebagai guru dan kepada orang tua bukan mengikuti proses seadanya. Selain pernyataan Menteri Pendidikan di atas, harus pula memberikan motivasi, yaitu selalu optimis bahwa wabah COVID ini akan segera berakhir dan hal ini merupakan proses. Sekian dari saya.